Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Cahaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena itu, untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, diperlukan pemahaman dalam kebahasaan. Para ulama yang ahli dalam bidang usul fiqh telah mengadakan penelitian secara sesama terhadap nas-nas Al-Quran. Lalu hasil penelitian itu diterapkan dalam kaidah-kaidah yang menjadi pegangan umat Islam guna memahami kandungan Al-Quran dengan benar. Adapun ilmu yang mempelajari tentang muhkam dan mutasyabih adalah ilmu muhkam wal mutasyabih. Ilmu ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat ulama tentang adanya hubungan ayat atau surat yang lain. Sementara yang lain mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat atau surat yang tidak berhubungan. Oleh karenanya, suatu ilmu yang mempelajari ayat atau surat Al-Quran cukup penting kedudukannya. Sementara itu, muhkam dan mutasyabih adalah sebuah kajian yang sering menimbulkan kontroversial dalam sejarah penafsiran Al-Quran, karena perbedaan interpretasi antara ulama mengenai hakikat muhkam dan mutasyabih. Pengertian Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih secara bahasa. Pengertian Al-Muhkam secara bahasa. Al-Muhkam secara bahasa berasal dari kata dasar hakama, yang mana Ibnu Faris rahimahullah mengatakan, Al-ha'u wal-kafu wal-mimu aslun wahidun wa huwal man'u wa awwalu dalikal hukmu wa huwal man'u minad dulam. Huruf al-ha, al-kaf, dan al-mim adalah sebuah asal kata yang bermakna larangan. Kata pertama yang berakar dari 3 huruf tersebut adalah hukum yang berarti melarang dari sebuah kedoliman. Dikatakan juga, aku menghukuminya dengan begini, jika aku melarangnya untuk tidak menyelisihi sesuatu tersebut. Maka, makna hukum pada kalimat di atas adalah melarang, yaitu makna secara bahasa. Dari sini pula lah, tali yang mengikat kepala dan leher binatang dinamakan dengan hakamah, atau tali kekang, karena berfungsi untuk melarangnya bergerak agar terkendali. Kemudian maknanya berubah dengan bertambah huruf alif jika dikatakan ahkama, ihkaman, yang bermakna itqonan. Atqona adalah artinya menguatkan atau mengokohkan, seperti jika dikatakan ahkamtu syai'a aywa atqantuhu famanatuhu anil fasad. Artinya, aku menguatkan sesuatu dan melarangnya dari kerusakan. Abu Hilal al-Ashkari rahimahullah berkata, Anna isqana syai'in islahuh wal ihkamu ijadul fi'li. Itqonnya sesuatu maksudnya adalah memperbaikinya, dan ihkam adalah menyempurnakan perbuatan dan menguasainya dengan baik. Maka al-muhkam secara bahasa adalah bentuk isim maf'ul dari ahkam yang bermakna sesuatu yang dikokohkan atau dikuatkan atau disempurnakan. Pengertian al-mutasyabih secara bahasa. Al-mutasyabih secara bahasa berasal dari kata dasar syabaha, yang mana dikatakan oleh Ibnu Faris rahimahullah, asyinu wal ba'u wal ha'u aslun wahidun yadulun ala tasyabuhi syai', bahwa huruf asyin, al-ba, dan al-ha satu dasar yang menunjukkan kemiripan sesuatu. Ar-Raghib al-Ashfahani rahimahullah menjelaskan bahwasanya al-mutasyabih sebuah kata turunan dari syabahu, wasyabahu, wasyabahu, wasyabihu, yang maknanya adalah sebuah kemiripan. Beliau berkata, asyubahah adalah tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lain, disebabkan adanya kemiripan antara keduanya secara kasat mata ataupun makna. Allah Ta'ala berfirman, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Maksudnya adalah sebagaimana menyerupai warna sebagian yang lain,
bukan rasa atau hakikatnya. Maka, al-mutasyabih secara bahasa adalah sesuatu yang memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Pengertian al-muhkam dan al-mutasyabih secara istilah. Para ulama berbeda pendapat atau bermacam-macam dalam mengungkapkan pengertian al-muhkam ataupun al-mutasyabih. Imam Az-Zarkashi rahimahullah berkata, "Wa amma fil istilahi fahuwa ma ahkamathu bil amri wan nahyi wa bayanil halali wal haram." Adapun secara istilah, al-muhkam adalah apa yang telah ditetapkan atau dikuatkan dengan perintah dan larangan, dan penjelasan tentang halal dan haram. Wa ammal matasyabuh fa aslahu an yashtabih ayastabihal lafdhu fil dhahir ma'akhtilafil ma'ani. Adapun al-mutasyabih pada dasarnya adalah kemiripan lafaz secara zahir, sementara maknanya berbeda. Kemudian beliau memaparkan pendapat ulama seputar al-muhkam dan al-mutasyabih, kurang lebihnya seperti yang diikuti oleh Imam Asy-Syuyuti dalam ungkapannya sebagai berikut. Al-muhkam adalah sesuatu yang diketahui maksudnya secara baik, secara zahir atau takwil, adalah yang jelas maknanya, sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan takwil lebih dari satu, apa saja yang termasuk makhulul al-makna, apa saja yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain sebagai penjelas, apa saja yang pentakwilannya sesuai dengan nas turunnya atau teksnya, yang tidak berulang-ulang lafaznya, al-faraid, janji dan ancaman, an-nasik, halal dan haram, hudud dan faraid, serta apa yang kita wajib mengimaninya, halal dan haram. Al-mutasyabih yaitu apa saja yang hanya diketahui oleh Allah, seperti hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat. Ayat yang tidak jelas maknanya, sesuatu yang berkemungkinan lebih dari satu pentakwilan, apa saja yang termaksud ghairu ma'quli al-makna, apa saja yang tidak berdiri sendiri dan membutuhkan kepada yang lain sebagai penjelas, apa saja yang tidak dapat diketahui kecuali dengan takwil, yang berulang-ulang lafaznya, kisah dan pemisah, mansuk, aksam atau sumpah, dan apa saja yang kita wajib mengimaninya, namun tidak untuk diamalkan, selain haram dan halal. Hikmah mengetahui muhkam dan mutasyabih. Jika dikatakan, apa hikmah mengetahui atau menyebutkan masalah al-muhkam dan al-mutasyabih, maka sesungguhnya ada beberapa hikmah di dalamnya, antara lain, yang pertama, merupakan sebuah rahmat bagi manusia saat manusia tidak mengetahui hal-hal yang mutasyabih, seperti perkara hari kiamat, supaya mereka bersemangat dalam hidup ini, dan tidak bermalasan sekedar duduk ibadah mempersiapkan datangnya hari kiamat. Hal ini juga membuat manusia tidak stres, gundah, dan selalu gelisah ketika mereka mengetahui hakikat kematian, kiamat, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai ujian bagi manusia, apakah mereka beriman dengan sesuatu yang gaib hanya dengan berita yang dibawa syariat. Yang ketiga, mengambil pelajaran bahwa dakwah haruslah dengan bahasa dan kadar kemampuan yang sesuai dengan yang didakwahi. Yang keempat, penegakan dalil akan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang kelima, beragamnya pendapat yang bisa ditoleran, sehingga tak bisa kita bayangkan kalaulah semua ayat itu muhkam,
maka tidak akan ada mazhab kecuali hanya satu pendapat saja. Kesimpulan, muhkam merupakan ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Sedangkan mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Sebab adanya ayat mutasyabih ialah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian. Imam Ar-Raghib Al-Ashwihani dalam kitabnya Mufradatul Quran menyatakan bahwa sebab adanya kesamaran dalam Al-Quran terdapat 3 hal, yaitu sebagai berikut: kesamaran dari aspek lafal saja, kesamaran dari aspek maknanya, kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Manfaat adanya ayat muhkam dan mutasyabih diantaranya jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabih, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia.